Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars PKK. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Madiun, yang kami hormati Wakil Bupati Madiun, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, dan hadirin undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Hadirin, pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, bertempat di Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun, dapat terselenggara acara puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-18 dan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-49 Kabupaten Madiun tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, berikut laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun
Yang kami hormati Bapak Joko Lelono, APMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Madiun, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Madiun, yang kami hormati Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini sebelum pelaksanaan puncak peringatan BBGRM ke-17 dan HKG ke-49 Kabupaten Madiun, tahun 2021, izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar itu surat Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Oktober 2021 perihal puncak peringatan BBGRM ke-27 dan HKG PKK ke-49 Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Yang kedua, disposisi bahwa Bupati Madiun tanggal 19 November tahun 2021 tentang puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Madiun tahun 2021. Maksud dan tujuan, satu, maksud untuk menandai puncak kegiatan Gotong Royong Masyarakat dalam 1 bulan penuh, yaitu di bulan November 2021, sebagai akumulasi kegiatan gotong royong selama 11 bulan yang diselenggarakan pada setiap desa, kelurahan se-Kabupaten Madiun. B, sebagai bukti pelaksanaan kesatuan gerak PKK sebagai sebuah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah memelihara dan memupuk semangat kegotong royongan. Kedua, mewujudkan keluarga yang beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Romawi 3, pelaksana kegiatan. 1. Kegiatan puncak peringatan BBGRM dan HKG PKK Kabupaten Madiun tahun 2021 dilaksanakan secara langsung dan virtual dengan peserta yang berada di pendopo Muda Geraha, yaitu OPD terkait, dibatasi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang daring, yaitu Pak Camat se-Kabupaten Madiun, kemudian Kasih PMP Kecamatan se-Kabupaten Madiun, Ketua TP PKK se-Kabupaten Madiun, Sekretaris Desa Kelurahan, Sekretaris TP PKK Desa Kelurahan, Ketua LPKMD dan LPKMK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: penyampaian hasil kegiatan BBGRM dan HKG selama kurun waktu 1 tahun, kemudian nanti yang kedua adalah sambutan dan pengarahan Bapak Bupati Madiun, dilanjutkan dengan penyerahan hadiah, piagam dan piala juara harapan 1 lomba 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021, yaitu Desa Pule, Kecamatan Sawahan. Kemudian yang kedua, piala juara 3 pelaksanaan terbaik HKG PKK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan juara pelaksana terbaik HKG PKK tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021. D, penyampaian materi yaitu dari beberapa narasumber. Yang pertama dari yang terhormat Ibu Ketua TPPK Kabupaten Madiun tentang nanti alur penyusunan program kerja dan anggaran TPPKK, kemudian dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun dengan materi gotong royong sebagai upaya mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga adalah dari Dinas PMD tentang alur penyusunan RPJMDes tahun 2022 dan 2027. Romawi 4, pendanaan anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 pada SKPD Dinas PMD subkegiatan BBGRM tahun anggaran 2021. Hadirin yang berbahagia, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksana kegiatan ini, dan dengan demikian dapat kami laporkan selanjutnya. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati Madiun untuk memberikan sambutan, pengarahan sekaligus membuka kegiatan puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
BBGRM ke-27 dan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-49 Kabupaten Madiun tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita saksikan video selayang pandang Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-17 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 Kabupaten Madiun tahun 2021. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan selama 1 bulan penuh pada setiap desa atau kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula di desa atau kelurahan se-Kabupaten Madiun. Kegiatan BBGRM merupakan salah satu upaya dari pemerintah bersama masyarakat untuk memupuk dan mengembangkan semangat nilai-nilai budaya gotong royong dan peran aktif masyarakat di dalam pembangunan. Gotong royong harus dimaknai bukan hanya sebagai slogan semata, sebatas kata-kata atau bahkan jargon semata. Tetapi gotong royong harus diaktualisasikan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya pada saat seperti sekarang ini. Gotong royong harus dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama dalam rangka mengatasi situasi pandemi COVID-19. Percepatan pencapaian vaksinasi serta mitigasi bencana yang mungkin terjadi maupun menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2021 di 143 desa se-Kabupaten Madiun agar dapat berjalan secara sehat, damai, dan aman. Hal ini sangatlah selaras dengan tema kegiatan puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-17 dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-49 Kabupaten Madiun pada tahun 2021. Yaitu melalui semangat BBGRM dan HKG, kita wujudkan masyarakat Kabupaten Madiun bangkit dan sejahtera. Saat ini kita juga memperingati HKG PKK ke-49 yang bertujuan meningkatkan peranan dan mengingatkan kembali posisi dan peran penting PKK sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan TPPKK kecamatan maupun desa atau kelurahan dalam rangka mengaktualisasikan posisi PKK sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan. Di tahun 2021 ini telah banyak kegiatan yang dilakukan, antara lain penguatan kader PKK, pelatihan keprotokolan, sosialisasi program keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana, pelatihan keterampilan lansia produktif, lomba inovasi kader, lomba mendongeng, penilaian pelaksana HKG terbaik tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021. Puncak peringatan BBGRM ke-17 dan HKG PKK ke-49 Kabupaten Madiun tahun 2021 adalah momen penting sebagai bukti akselerasi pencapaian Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan ini akan diserahkan hadiah juara lomba dalam rangka BBGRM 17 dan HKG PKK ke-49 Kabupaten Madiun tahun 2021 pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Kabupaten Madiun.
Pemenang terbaik 3 pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2020 kategori kabupaten adalah Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan. Pemenang Harapan 1 pelaksana terbaik 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021 kategori kabupaten adalah Desa Pule, Kecamatan Sawahan. Pelaksana terbaik HKG PKK dengan pembinaan terpadu PKK Sehat Lestari berencana tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021. Pelaksana terbaik 1, Desa Bandungan, Kecamatan Saradan. Pelaksana terbaik 2, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo. Pelaksana terbaik 3, Desa Bibre, Kecamatan Jiwan. Pelaksana terbaik Harapan 1, Desa Morang, Kecamatan Kare. Pelaksana terbaik Harapan 2, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger. Juara Lomba Mendongeng TPPKK Kabupaten Madiun tahun 2021. Juara 1, Kecamatan Madiun. Juara 2, Kecamatan Jiwan. Juara 3, Kecamatan Kebonsari. Juara Harapan 1, Kecamatan Kare. Juara Harapan 2, Kecamatan Mejayan. Untuk ini kepada penerima hadiah juara lomba, juara Harapan 1, Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021, Desa Pule, Kecamatan Sawahan. Disilakan mengambil tempat. Berkenan untuk menyerahkan hadiah juara lomba, Bapak Bupati Madiun beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun dan Bapak Wakil Bupati Madiun beserta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun.
Penyerahan selesai. Penerimaan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan hadiah juara 3, pelaksana terbaik HKG PKK tingkat Provinsi Jawa Timur yang diraih Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan. Terima kasih, penerima disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan juara pelaksana terbaik 1 HKG PKK tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021 diraih Desa Bandungan, Kecamatan Saradan. Penyerahan selesai. Dilanjutkan juara pelaksana terbaik 2 HKG PKK tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021 diraih Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Dolopo. Terima kasih. Selanjutnya pelaksana terbaik 3 HKG PKK tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021 Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan. Selanjutnya pelaksana terbaik harapan 1 HKG PKK tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021 diraih Desa Morang, Kecamatan Kare. Terima kasih. Selanjutnya pelaksana terbaik harapan 2 HKG PKK tingkat Kabupaten Madiun tahun 2021 diraih Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger. Dilanjutkan kategori lomba mendongeng. Juara 1 lomba mendongeng, tim penggerak PKK Kabupaten Madiun diraih oleh Kecamatan Madiun.
Terima kasih. Selanjutnya juara 2 lomba mendongeng diraih oleh Kecamatan Jiwan. Selanjutnya juara 3 lomba mendongeng tim penggerak PKK Kabupaten Madiun diraih oleh Kecamatan Kebonsari. Terima kasih. Selanjutnya juara harapan 1 lomba mendongeng diraih oleh Kecamatan Kare. Terima kasih dan terakhir juara harapan 2 lomba mendongeng tim penggerak PKK Kabupaten Madiun diraih oleh Kecamatan Mejayan. Terima kasih, penyerahan selesai. Bapak Wakil Bupati Madiun, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Madiun. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Dawami, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati beserta Ibu, yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra serta pimpinan OPD terkait yang hadir di sini, yang saya hormati Pak Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan serta Kasih PMP, yang saya hormati Sekretaris Desa. Pak Lurah Kelurahan ada ya? Pak Kepala Kelurahan 8 dan Sekretaris Desa beserta jajaran perangkat desa serta Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa yang berbahagia, dan tidak lupa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, seluruh hadirin yang hadir di sini maupun secara virtual,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara BGGRM ke-17 dan HKG PKK yang ke-49. Mudah-mudahan acara kita pagi hari ini selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin. Sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Lumajang yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan, diberi ketabahan, dan mudah-mudahan akibat-akibat dari erupsi tersebut segera bisa teratasi. Al-Hadiniyah walikuliniyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pada saat musim pandemik ada bencana. Jadi ini mungkin yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana pentingnya gotong royong dan pentingnya kebersamaan di Kabupaten Madiun. Erupsi Gunung Semeru menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa bencana alam itu terjadi dua hal, karena alam sendiri dan karena perbuatan manusia, karena perilaku manusia. Saya berharap di kesempatan yang baik ini, yang mana di 206 kelurahan dan desa ini pagi hari ini berkumpul, saya ingin menekankan bahwa ada bencana juga karena perilaku manusia. Makanya dengan adanya bulan bakti gotong royong ini dan HKG PKK ini, mari kita tekan seminimal mungkin perilaku-perilaku yang bisa mengakibatkan bencana, perilaku-perilaku yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, perilaku-perilaku yang mungkin tidak pro terhadap kelestarian alam ini. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, dilakukan pemerintah saja, dilakukan PKK saja juga tidak bisa, tapi bagaimana semangat BPGRM ini dan HKG PKK ini, bagaimana kita ajak masyarakat ketika satu wilayah itu sudah terkena bencana, maka pembangunan yang dilaksanakan bertahun-tahun itu pasti berakibat yang sangat fatal. Apa yang sudah diupayakan banyak yang hilang pula. Maka dari itu saya berharap kita berdoa untuk Lumajang, tapi juga kita ambil hikmahnya supaya apa? Supaya potensi bencana yang ada di Kabupaten Madiun yang karena perilaku manusianya itu bisa tertanggulangi lebih dini. Itu yang terpenting. Kita pernah mengalaminya di 2019, itu yang juga menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita semuanya. Pada saat itu betapa susahnya masyarakat,
berapa banyak infrastruktur yang hancur pada saat itu. Tentunya ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Butuh kebersamaan, butuh kegotong royongan. Saya memaknai PGGRM ini ketika diimplementasikan dari sisi pemerintahan, ya inilah namanya Integrated Development Plan, perencanaan yang terintegrasi, perencanaan yang melibatkan seluruh pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Jadi partisipatori masyarakat ini masih dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Madiun ini. Tanpa partisipatori, tanpa kebersamaan, dan tanpa kegotong royongan tersebut akan terasa berat. Karena apa? Karena sebenarnya tujuan yang dicapai ini adalah untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Makanya bagaimana dari sisi pemerintah ini bisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Bagaimana seluruh pemerintah desa ini bisa mengajak seluruh masyarakat di desanya masing-masing untuk berpartisipasi dan bersama-sama. Kita bicara katakanlah sebelum terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. Makanya namanya mitigasi yang juga menjadi bagian dari konsentrasi PGGRM dan HKG PKK ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi kalau saya lihat sudah mulai tanam-tanam semuanya. Jadi ini sangat penting sekali, biarpun kalau dilihat satu orang tanam sekali itu sudah luar biasa. Satu orang tanam satu pohon itu sudah luar biasa. Yang penting semuanya mau bersama-sama untuk ikut serta dalam mitigasi ini. Selanjutnya saya berpesan juga kepada seluruh pemerintah desa semuanya hari ini di masa pandemi. Saya perlu sampaikan bahwa pandemik ini terkendali, tapi belum selesai. Terkendali, tapi belum selesai. Saya berharap dari sisi pemerintahan desa juga bisa memahamkan ini di masyarakat. Pengalaman kemarin di bulan Juli ketika ada ledakan yang luar biasa, berita duka disiarkan di masjid di mana-mana saling bersahutan, ini jangan sampai terulang lagi. Artinya ketika kita sepakat tidak boleh terulang lagi, maka harus ada tindakan yang kita lakukan. Yakni apa? Satu persepsi bahwa pandemik ini belum selesai. Kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai. Akan tetapi perlu kebersamaan di antara semuanya. Jadi mungkin di 2020 masih debatable tentang COVID ini ada atau tidak, tapi ketika ada lonjakan di bulan Juni ini sudah tidak boleh debatable lagi. Artinya kewajiban seseorang untuk mengamankan dirinya dan mengamankan orang lain ini benar-benar sangat dibutuhkan. Apalagi sebentar lagi acara Pilkades tanggal 20 Desember ini dilaksanakan. Bagaimana nanti peran serta seluruh perangkat desa yang hari ini mungkin sudah PJ ya, sudah
sudah PJ, ini tetap bagaimana pemerintahan desa ini berjalan. Beda pilihan boleh, tapi itu bukan alasan untuk permusuhan. Beda calon juga boleh, tapi itu bukan alasan untuk bermusuhan. Jadi beda ora nyebabno suloyo. Kadangkala ini juga harus ada sesuatu yang kita harus lakukan bersama-sama, sesuatu yang harus diupayakan. Jadi upaya-upaya inilah inti dari BBGRM dan TPPKK. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada TPPKK tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa semuanya. Bagaimana kebersamaan menghadapi COVID-19 kemarin, tidak hanya dari sisi edukasi, akan tetapi juga masuk di perihal ketahanan pangan dengan PTP, pemanfaatan tanah pekarangan, ini sangat luar biasa. Saya mengakui efeknya luar biasa. Kalau diceritakan ini akan berdampak terkendalinya inflasi, berdampak bagaimana kuatnya Kabupaten Madiun menghadapi bencana, yang mana pada saat kemarin ada laporan pada saat 2020 kemarin, itu kontraksi ekonomi itu pertumbuhan di tingkat Jawa Timur itu sampai -5. Akan tetapi di Kabupaten Madiun bisa bertahan di angka 1. Itu karena upaya kita semuanya. Dan di 2021 ini, karena pondasi-pondasi kebersamaan ini sudah siap, maka untuk lompatan bergerak di pertumbuhan ekonominya juga luar biasa. Angka terakhir saya sudah terima 3,5, dan ini kita kejar lagi bagaimana pertumbuhan ekonomi sebelum COVID kita sampai di angka 5 sampai 6. Dan saya yakin ketika kebersamaan ini ada, ini pasti akan bisa tercapai. Ada potensi yang harus saya sampaikan. Ini mumpung ketemu seluruh tim penggerak PKK tingkat desa, seluruh sekretaris desa, Pak PJ juga hadir. Kalau ada yang hadir, Pak Kepala Kelurahan juga ada yang hadir. Jadi COVID ini tidak hanya merusak kesehatan saja. Itu awal yang dirusak dari sisi kesehatan. Akan tetapi di tahap berikutnya pasti akan merusak ekonomi. Karena apa? Ketika dari sisi kesehatan tidak terkendali, pasti akan dilakukan pembatasan yang itu tidak melihat. Artinya ekonomi ini bisa jam kerjanya itu berkurang. Ketika jam kerja berkurang, tentunya omsetnya pun juga berkurang. Dan inilah yang menjadi akibat kedua. Jadi turunnya pertumbuhan ekonomi secara makro. Terus tahap ketiga yang dirusak pasti generasi ini. Makanya hari ini kita bersyukur anak-anak kita sudah mulai bisa sekolah. Akan tetapi keberlanjutan sekolah ini tergantung semuanya kepada orang tuanya. Makanya ketika orang tua berharap anaknya ingin sekolah, ya seluruh orang tua juga harus mau berperilaku menuju tujuannya tersebut. Apa itu? Ya tetap harus protokol
kesehatan, pakai masker, itu saja. Jadi pengalaman 2020, 2021 nanti jangan sampai terulang lagi. Karena ada potensi kenaikan menurut WHO maupun tim Satgas COVID nasional itu nanti libur Nataru dan setelahnya itu terjadi potensi kenaikan yang luar biasa. Saya berharap hari ini ketika kita memperingati HKG, ini adalah tugas kita bersama, butuh semangat kebersamaan yang diwujudkan dalam gotong royong. Dan peran dari PKK juga diharapkan sekali, baik untuk edukasi, mitigasi, maupun ikut serta dalam bagaimana kita bicara tentang ketahanan pangan. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada semuanya yang meraih juara. Tadi yang saya ingat di Sambandungan itu ujung utara timur, terus bangun Sarindolopo, pindah selatan, pindah lagi mana tadi, Bibrik. Tapi yang juara dongeng kok Kecamatan Madiun. Nanti sekali-kali dongeng ini ku dipentaskan Kecamatan. Tapi pun sah dongengi Pak Camat nih. Pedikun dongengi Pak Camat. Ternyata ada potensi yang luar biasa dan saya sepakat dongeng-dongeng inilah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, edukasi dalam bentuk lain. Jadi kalau anak-anak itu kalahnya sama bahasa ibu, ya, itu yang terpenting. Perilakunya ya juga tergantung bagaimana dongengannya ini. Nah, kecil saya dulu ya didongengi, ya dikudang. Tapi saya melihat sekarang ibu-ibu muda ini gak tahu jenenge ngudang anak ini gak tahu. Lah nggih kan? Jadi anak ini gak tahu dikudang. Sing ngudang anak ini handphone. Nah, ini jangan sampai minimal ada yang harus kita lakukan termasuk dongengannya. Jangan sampai hanya didongengi oleh YouTube saja. Tapi bapak ibunya lah. Tadi yang juara kan ibu semua ya. Itu juga harus mempertahankan situasi tersebut. Makanya kita kadangkala ketika IT ini secara masif menguasai kita, jangan kita terlambat untuk mengantisipasinya. Ketika terlambat, semuanya pasti sudah lewat. Bagaimana budaya-budaya kita ini masih tetap harus bisa terjaga semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kebersamaannya, atas gotong royongnya, atas peran serta seluruh penggerak PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal baik Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti generasi kita akan lahir juga generasi yang tetap menjaga kebersamaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq bila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan kita kepada Allah SWT, doa bersama dipimpin Bapak Sudianto SAG. Disilakan.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Engkau Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kami dapat melaksanakan puncak kegiatan bulan Bakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Madiun dengan tertib dan lancar. Karena itu ya Allah, jadikanlah momen ini menjadi wasilah yang penuh berkah, guna tercapainya keluarga yang manfaat dan maslahah. Ya Allah, ya Alimu, ya Hakim, Engkau Zat yang Maha Agung dan Bijaksana. Dengan peringatan bulan Bakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK ini, semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan peran dan fungsi demi terciptanya kerukunan, kebersamaan, ketahanan keluarga, meraih cita-cita yang mulia, berlandaskan iman dan takwa. Ya Allah, ya Alimu, ya Fattah, Engkau Zat yang Maha mengetahui dan pembuka segalanya. Bimbing dan tuntunlah kami, agar dengan kebersamaan dan kerukunan mampu menghantarkan masyarakat Kabupaten Madiun menjadi masyarakat yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia sebagai pilar terwujudnya keluarga bahagia di bawah naungan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Azizu, ya Ghaffar, Engkau Zat yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, bimbing dan tunjukkanlah kami, agar mampu menjalankan program yang mulia ini. Hindarkanlah dari segala musibah dan mara bahaya yang dapat menghambat pembangunan masyarakat kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afati dunya wa adzabil qabri wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah acara puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-17 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 Kabupaten Madiun tahun 2021 pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta undangan yang berada di pendopo maupun secara virtual, mohon izin setelah kegiatan ini dilaksanakan,
Nanti akan disampaikan beberapa materi. Yang pertama nanti akan disampaikan mohon izin oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun dengan topik adalah alur penyusunan program kerja dan anggaran TPPKK Kabupaten Madiun, TPPKK. Kemudian berikutnya nanti adalah narasumber dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun. Topiknya adalah alur penyusunan RPJM Desa tahun 2022-2027. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun. Topiknya adalah gotong royong sebagai upaya penanggulangan bencana. Perlu kami informasikan Ibu Bapak yang kami hormati, jadi sesi materi ini nanti akan kita bagi menjadi 3 termin sesuai dengan yang kami sampaikan. Masing-masing narasumber nanti akan menyampaikan materinya maksimal 15 menit. Jadi pembawaan materi ini nanti akan dilakukan secara panelis. Untuk itu kepada Ibu Bapak peserta mohon izin karena materi ini akan sangat penting sekali dan nanti akan menjadi acuan kita bersama, utamanya nanti terkait dengan penyusunan perencanaan maupun penganggaran, juga upaya-upaya kita bersama dalam rangka mitigasi yang kemungkinan nanti akan berlangsung. Untuk materi pertama, mohon izin Ibu nanti monggo disampaikan. Jadi kembali lagi nanti waktunya 15 menit mulai sekarang. Kami silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PMD Pak Joko Lelono beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber dari Dinas Kesehatan ya. Oh Pak Kalak dari BPBD, salah masalahnya orangnya dereng paham jadi wah alhamdulillah rawuh juga. Yang kami hormati juga Wakil Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun. Yang kami hormati alhamdulillah juga rawuh semuanya camat se-Kabupaten Madiun beserta Kasih PMP. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Madiun. Yang kami hormati ini alhamdulillah dari desa juga hadir semua, mulai dari perangkat, juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Madiun beserta sekretaris, alhamdulillah juga hadir semua walaupun kita tidak bisa bertemu langsung ya, secara online pun alhamdulillah tidak mengurangi makna satu apapun. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pagi ini dengan lancar juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan terus syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jih Bapak Ibu nyun sewu Pak narasumber pindah di depan jih lenggahe sekalian Pak Kepala Dinas PMD monggo ngancani Bu Wabub masuk Bu Wabub piyambakan. Pertama matur suwun Pak narasumber. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada semua pemenang kejuaraan mulai tadi 10 program pokok PKK,
Bangga Kencana, juga evaluasi terkait HKG, juga mendongeng. Nah, semuanya sebenarnya baik, semuanya dari 15 kecamatan, tetapi inilah yang terbaik dari semuanya. Mudah-mudahan ke depannya tim penggerak PKK kecamatan desa terus meningkatkan inovasi-inovasinya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahannya dengan inovasi itu yang akhirnya bisa terselesaikan permasalahan itu dengan cepat. Jadi saya langsung aja terkait materi. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, kita dari tim penggerak PKK selalu mengingatkan, tolong program kegiatan itu dalam kita menyajikan harus dengan perencanaan yang baik, karena tanpa perencanaan yang baik kita tidak akan sukses untuk meraih tujuan. Di sini tim penggerak PKK kita ketahui Bapak Ibu semuanya, sekarang tim penggerak PKK itu sudah bisa merencanakan kegiatan yang terpenting harus mengacu pada Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan, yang mana semua kegiatan-kegiatan tim penggerak PKK harus mengacu pada ini, Perpres sama Permendagri. Jadi di sini dengan adanya dasar-dasar itu harus benar-benar kita patuhi, harus kita lihat, harus kita terus menjadi tolok ukur segala kegiatan kita. Struktur yang ada di PKK Bapak Ibu semuanya ini mengacu pada raker yang terbaru, yaitu raker 9 tahun 2021. Ini terdapat ada PKK pusat, yaitu Menteri selaku Ketua Pembina, Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua Bidang mulai 1 sampai 4, Sekretaris, Bendahara, Pokja 1 sampai 4, staf ahli. Terus PKK Provinsi, yaitu Gubernur selaku Ketua Pembina, Ketua, Sekretaris 1, 2, Ketua Bidang 1 sampai 4, Bendahara, Pokja 1 sampai 4, juga staf ahli. Di sini Bapak Ibu semua yang di PKK Kabupaten juga ada perubahan. Bupati selaku Ketua Pembina, Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang 1 sampai 4, Bendahara, Pokja 1 sampai 4, staf ahli. Kita tim penggerak PKK Kabupaten Madiun, Dinas PMD Kabupaten Madiun selaku pembina PKK dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi saya mau mengulas sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya, mumpung ini waktu yang tepat untuk bagaimana kita menyusun program kerja anggaran tim penggerak PKK tahun berikutnya. Sering kali setiap kegiatan pleno apapun perencanaan itu harus benar-benar kita perhatikan. Jangan asal manut, punya anggaran manut, dikasih anggaran manut tapi tidak. Jadi PKK sekarang harus pinter-pinter program kegiatan yang harus kita laksanakan. Jadi kegiatan itu Bapak Ibu semua harus berdasarkan permasalahan yang ada. Tidak boleh ikut-ikutan manut, pokoknya diwenehi anggaran, jangan. Enggak mau saya kayak gitu. Jadi kedepannya harus benar-benar melihat permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing. Ini untuk alur penyusunan program kerja dan anggaran, tolong untuk tim penggerak PKK Kabupaten, kita masih sama ya Bapak Ibu semuanya, dari tim penggerak PKK Kabupaten, kita memang di bawah naungan Dinas PMD. Terus arahnya masih sama, habis dari PMD ke Pemda dan DPRD. Habis itu penyusunan RKA, APBD Kabupaten, dan pelaksanaan. Nah, di sini yang terpenting Bapak Ibu semua, di pertama yaitu
bagaimana kita merencanakan program-program kegiatan itu. Tidak asal-asalan, pokoknya kita dapat anggaran, bikin program kegiatan. Terus yang terkait penyusunan RKA, sekarang juga harus jelas apa-apa yang harus kita laksanakan, volumenya berapa, outputnya berapa, harus juga jelas. Terus kedepannya setelah melaksanakan kegiatan, kita harus juga memonitoring, mengevaluasi bagaimana kegiatan yang kita laksanakan itu sudah mengena apa belum, atau asal-asalan bikin kegiatan. Lanjut. Di sini saya akan menyampaikan juga alur penyusunan program kerja dan anggaran tim penggerak PKK kecamatan yang masih hampir sama dari tahun kemarin, yaitu tim penggerak PKK kecamatan, kabupaten, linier dengan tim penggerak PKK kecamatan, terus akhirnya terakhir di tim penggerak PKK desa atau kelurahan. Nah, di sini di desa atau kelurahan ini walaupun linier, tetapi kan pengembangan kasusnya berbeda-beda. Di sini kita harus bisa melihat bagaimana kondisi permasalahan yang ada di desa. Boleh linier, tetapi pengembangan dan kasusnya berbeda, harus benar-benar diperhatikan. Jadi kegiatan kita akan bisa menyelesaikan permasalahan. Lanjut untuk tim penggerak PKK desa. Jadi untuk tim penggerak PKK desa masih sama Bapak Ibu semua. Tim penggerak PKK bisa mengikuti musyawarah dusun. Nah, di sini bisa menghimpun semua permasalahan-permasalahan yang ada di dusun. Itu lebih mudah lagi memantau permasalahan. Terus musyawarah desa dilanjut. Nah, ini nanti prioritas program-program yang ada di desa serta anggarannya. Terus dilanjut dengan musrenbang desa. Di sini musrenbang desa penyepakatan program dan kegiatan serta anggaran, plafonisasi anggaran yaitu dengan RAP kegiatan, penyusunan rencana kegiatan, time schedule serta anggaran kas Pokja bidang umum. Akhirnya setelah musrenbang desa dilanjut APBDes dan yang terakhir pelaksana. Nah, di saat pelaksanaan ini kita harus benar-benar kita tahu bagaimana indikator pelaksanaan kegiatan, harus ada dokumen, ada pertanggungjawaban yang benar-benar harus kita perhatikan. Ini hal-hal yang sepele tetapi tidak harus disepelekan, tapi harus benar-benar diperhatikan terkait penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Terus yang terakhir evaluasi. Lah di sini Bapak Ibu kadang-kadang kita kalau mengadakan kegiatan itu selesai, tidak dimonitoring, tidak dievaluasi. Tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa kegiatan itu muncul dari permasalahan. Permasalahan kalau sudah kita angkat menjadi program dan kegiatan, lah di situ setelah dilaksanakan harus dimonitoring, dievaluasi, sukses enggak kegiatan itu. Jadi harus benar-benar dari awal diperhatikan, terutamanya perencanaan. Itu yang utama, saya rasa setiap kali pleno saya terus memberikan arahan, masukan, tolong perencanaan yang baik, data-data, terutama SIM PKK, mulai data Dasawisma, terus diperhatikan, jangan sampai lalai. Waktu yang biasanya 1 bulan itu manfaatkan sebentar untuk mengecek data-data itu, supaya data itu kalau benar nanti kita waktu ngambil kebijakan juga akan baik. Tapi kalau data itu asal-asalan, oh mbiyen ki ngene, jangan Bapak Ibu semuanya, itu mengakibatkan fatal, kasihan.
yang seharusnya ini contoh saja mendapat bantuan, akhirnya tidak mendapat bantuan. Lah kayak begitu. Jadi data itu penting untuk kita perhatikan. Kalau sudah data itu benar, baru kita meningkat ke selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, di sini saya mohon kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, juga desa, sekretaris, mungkin kasih PMP juga, bagaimana kita bareng-bareng merencanakan kegiatan supaya PKK Kabupaten Madiun itu menjadi PKK yang keren, yang menjadi mitra pemerintah dalam mensukseskan pembangunan Kabupaten Madiun yang sesuai visi misi Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, berakhlak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi pada pagi ini. Semoga kegiatan pagi ini yaitu bulan bakti gotong royong ini terus kita tingkatkan, karena tanpa kebersamaan, tanpa kegotong royongan kita tidak akan bisa maju. Terus tadi sudah dipesan pada Bapak Bupati, hari ini itu COVID-19 belum selesai, masih ada di sekitar kita. Jadi saya berharap kepada semuanya yang rawuh di pendopo ataupun yang secara offline atau online, saya berharap terus jaga imunitas, tingkatkan imunitas, supaya kita selalu diberi kesehatan dan selalu banyak berdoa ya Bapak Ibu semuanya, semoga Kabupaten Madiun terbebas dari bencana. Dan kita jangan lupa mendoakan terus saudara kita yang lagi kena musibah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun. Mohon izin Ibu, sebelum kami lanjut, barangkali kami pareng dua simpulan yang akan sampaikan gitu dengan apa yang Ibu paparkan tadi. Yang pertama adalah PKK itu harus tampil keren gitu, kreatif dan terencana. Artinya bagaimana sih bisa tampil keren? Bahasanya agak bahasa sedikit gaul, harus move on, bergerak dari zona nyaman. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi Ibu tadi juga ngendikan PKK itu juga harus tampil kreatif dan terencana. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut harus segera move on, bergerak dari zona nyaman. Kemudian yang berikutnya, ketika sudah bergerak dari zona nyaman, PKK itu harus bisa menjadi inspirasi memunculkan masalah. Masalah di sini adalah bahwa secara teori perencanaan yang baik itu usulannya harus berdasarkan masalah, harus berdasarkan kebutuhan. Yang kami maksud adalah seperti itu, memunculkan masalah kebutuhan yang ada di sekitar kita. Terima kasih Ibu, disampaikan kembali, mohon izin. Selanjutnya kepada materi kedua kepada Bapak Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun yang terhormat Bapak Sahrawi APMH, kami persilahkan Bapak maksimal 15 menit. Nggih, monggo. Kalau PKK keren, BPBD dan masyarakat Kabupaten Madiun harus tangguh, gitu Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD,
yang kami hormati rekan-rekan dari jajaran OPD yang hadir, kemudian ibu-ibu keren pengurus PKK Kabupaten Madiun, baik di tingkat kabupaten maupun ibu-ibu di tingkat kecamatan, dan juga tidak lupa rekan-rekan semua yang ada di jajaran wilayah, khususnya teman-teman desa sekabupaten Madiun, mohon maaf, desa dan kelurahan sekabupaten Madiun. Sebelumnya salam tangguh untuk kita semuanya. Mohon izin Ibu, tentunya yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami dari BPBD Kabupaten Madiun untuk yang kesekian kalinya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit informasi, sedikit bahan sharing untuk kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan juga kami mohon maaf kemarin pada giat di gedung PKK, mohon maaf Ibu, saya pribadi tidak bisa hadir. Sebetulnya kami ingin hadir secara langsung, namun demikian giliran mau berangkat dipanggil Pak Sekda untuk rakor ya katanya penanggulangan bencana, Bu. Jadi mohon maaf. Insya Allah kemudian besok juga ada giat di Dinas Pendidikan, tadi sudah koordinasi, mudah-mudahan kami sepulang dari Lumajang ini bisa langsung gabung besok dengan teman-teman ibu-ibu guru PAUD di Dinas Pendidikan. Sekaligus kami mohon doa restu kepada semuanya bahwa siang hari ini atas petunjuk Bapak Bupati kita terkait dengan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Kabupaten Madiun, peduli sesama, kita jam 2 insya Allah nanti berangkat ke lokasi kejadian untuk menyalurkan donasi dari teman-teman warga masyarakat Kabupaten Madiun. Kita sampaikan kepada warga Kabupaten Lumajang setidak-tidaknya untuk meringankan beban mereka di lokasi kejadian. Sekali lagi mohon doa restu, mudah-mudahan dari berangkat nanti sampai di sana, ikut kegiatan di sana dan pulang kembali ini bisa berjalan lancar, selamat sedayonipun. Insya Allah di sana kurang lebih 3 hari, Pak. 3 hari. Pada agenda siang hari ini kami dari BPBD coba dalam rangka bulan bakti gotong royong masyarakat Kabupaten Madiun mencoba untuk memberikan sedikit informasi terkait kesiapsiagaan bencana yang berbasis masyarakat. Jadi kembali lagi sesuai tema bahwa apapun itu bisa kita selesaikan dengan jiwa kegotong royongan. Kami coba mengangkat kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat termasuk strategi dan pendekatannya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa ini kondisi secara umum wilayah Kabupaten Madiun ataupun di seluruh wilayah NKRI. Kalau bicara kebencanaan, ini yang pertama, bencana itu tidak mengenal batas dan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Saya yakin seluruh audien ini sepakat. Jadi walaupun semuanya ada OPD atau instansi yang memprediksi, namun demikian sok kadangkala geser karena kembali lagi bahwa bencana itu kersaning ilahi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan untuk menghadapi kejadian itu. Ingat, wilayah Indonesia ataupun khususnya Kabupaten Madiun ini salah satu wilayah yang rentan dengan potensi ancaman bencana. Yang kedua, ancaman bencana alam adalah peristiwa alam yang telah terjadi berulang mulai dari jutaan bahkan miliar tahun yang lalu, bersifat siklikal atau siklus. Jadi kita berharap sebagai masyarakat yang peduli dengan kejadian bencana selalu mengingat-ingat kejadian lampau. Jangan-jangan nanti dalam waktu dekat terjadi di lingkungan kita, sehingga kita sudah siap untuk berhadapan dengan bencana tersebut. Kemudian kondisi umum yang ketiga, bencana urusan kita bersama.
dan harus dilakukan penanganan secara menyeluruh atau holistik, terencana, terpadu, dan terukur. Seperti yang kita lakukan pada saat ini bagian dari bahwa bencana menjadi urusan kita bersama. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi dalam paparannya juga sudah menyampaikan perencanaan program, kami nitip program penanggulangan bencana. Ini mulai diakses dari tingkat bawah, yakni teman-teman yang ada di desa. Jangan sampai nanti di lingkungan kita terjadi bencana, baru kita bingung, kedisian, atruo. Dan ini yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Kuratif itu lebih dominan daripada upaya preventif. Ingat pesan dokter, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ini berlaku juga di penanggulangan bencana. Perkuat preventif. Berikutnya kondisi umum yang keempat, bencana unik dan dinamis, tidak ada bencana yang sama persis dampak dan cara penanganannya, tidak bisa ditangani dengan cara rutin. Ini jelas, setiap kejadian pasti ada aja yang berbeda, tidak mungkin sama. Kemudian kondisi umum yang kelima, bencana sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Jelas, kalau kami di BPBD selalu memprovokasi tadi bencana urusan bersama, kemudian kita jaga alam, insya Allah alam akan jaga kita. Yakin apa mboten, Bu? Ini rumus, Pak. Kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Sebaliknya, kita apatis terhadap lingkungan, ya kembali lagi. Artinya kita tidak bisa menjaga alam, menjaga keseimbangan alam, konservasi alam. Alam akan mencari keseimbangannya sendiri. Ya, ini yang fatal. Golek dalane dewi lah, ini yang parah. Yang keenam, bencana bersifat lokal. Kapasitas penanganan awal ada di masyarakat. Ini bagian dari kesiapsiagaan. 95% keberhasilan dalam penanggulangan bencana adalah ada di diri kita, ada di masyarakat, bukan yang lain. Ini harus dominan. Lanjut. Sekarang setelah kita bicara kondisi umum bencana, kita juga harus tahu dong, apa tuh sebetulnya bencana itu sendiri. Kadangkala di tengah-tengah masyarakat ada genangan sedikit, Pak, wonten bencana. Pak, wonten bencana, ada banjir. Ini yang harus kita berikan edukasi kepada seluruh warga masyarakat bahwa yang namanya bencana itu ini, Pak dan Ibu sekalian, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Ini sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi jangan mudah ngejas, ada genangan sedikit, Pak, wonten bencana banjir datang mriko. Ini diluruskan. Banjir atau genangan ini beda. Kita bisa bicara banjir kalau volume air atau ketinggian air itu lebih dari 50 cm. Itu baru bisa dikatakan banjir. Tapi kalau di bawah 50 cm itu sifatnya masih genangan. Ya, untuk membedakan saja. Next. Kemudian bencana ini dibedakan menjadi 3 jenis. Alam, non alam, sosial. Alam jelas di wilayah kita ini dominan banjir. Kemudian tanah longsor, puting beliung, ini yang paling dominan. Kemudian non alam yang saat ini kita rasakan bersama, tidak disangka, tidak dinyana, COVID-19 muncul, ini non alam. Bencana sosial, alhamdulillah wilayah Kabupaten Madiun seiring dengan munculnya visi misi pemerintah Kabupaten Madiun aman, mandiri, sejahtera, berakhlak, 3 atau 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah. Ini di Kabupaten Madiun dibentuk Kampung Pesilat, Bu. Kampung Pesilat Indonesia. Ini bagian dari upaya preventif mencegah yang terjadinya bencana sosial. Artinya apa? Konflik, Pak. Bukan rahasia lagi lah, Madiun itu basisnya perguruan pencak silat. Dan setiap tahun di event tertentu pasti terjadi clash atau konflik. Nah, ini juga bisa dikatakan bencana sosial.
alhamdulillah dengan kampung pesilat sudah tidak terjadi lagi. Nah, ini harapan kita jaga terus kondisi yang seperti ini. Lanjut. Ini sebagai apa nggih? Ngen data kejadian bencana yang ada di Kabupaten Madiun 2 tahun terakhir. Ini yang tahun 2020 total kejadian bencana 79. Dominan ada di banjir. Kemudian yang 2020 ada 79 kejadian bencana, di 2021 ada 102. Ini naik atau turun, Bu? Naik nih. Nah, untuk itu ini 2021 masih sampai dengan tanggal 22 November atau sampai dengan saat ini. Ini belum ada kejadian mencolok, bukan belum ya, mudah-mudahan tidak terjadi kejadian mencolok terkait dengan bencana. Tapi kami nitip sesuai dengan prediksi BMKG, curah hujan tertinggi atau curah hujan lebat nanti terjadi di awal tahun 2022, di bulan Januari, Februari, dan Maret. Pengalaman 2019 banjir besar di Kabupaten Madiun itu terjadi tanggal 5 April, berarti pas dengan prediksi BMKG. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama 2022 senaosau dan deres, tapi tidak terjadi banjir seperti yang lalu. Ini bisa nanti kita lihat, artinya upaya mitigasi yang sudah kita lakukan ini sudah maksimal atau belum. Nek dulu itu sampai kelelep 2019, 2020 mungkin satu dada. Kami ingat dengan Pak Bupati ini selalu turun kalau terjadi banjir, kita selalu diajak turun. Ini satu dada Pak, di Kelubukan Pilang Kenceng itu satu dada. 2021 ini turun, kemarin terjadi tertinggi di paha orang dewasa. Mudah-mudahan semakin turun, berarti upaya mitigasi ini berhasil. Ingat, bencana tidak bisa kita bendung, tapi yang bisa kita lakukan adalah memanage bencana itu sendiri. Kalau banjir, airnya yang kita manage, bukan dibendung. Di manage itu artinya ada upaya mitigasi, saluran-saluran irigasi itu semuanya dinormalkan, sehingga air bisa terurai, tidak jadi satu. Lanjut, nih sekarang pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita menghadapi bencana? Kemudian apa yang harus kita lakukan bila mana terjadi bencana? Ini dua pertanyaan pokok, Pak. Sudah siapkah kita berhadapan dengan bencana? Nek terjadi bencana, terus apa yang harus kita lakukan? Sudah siap dereng, Bu, kita berhadapan dengan bencana? Di Lumajang ini tidak disangka, tidak di sana. Ini lebih ngeri. Di Semeru ini nggak ada suara, Mbak. Apa istilahnya? Gremet ngerti-ngerti. Cara wong Jogja ini wedhus gembel. Awan panas, tapi diikuti dengan material. Ini semuanya enggak tahu. Tapi beda dengan yang di Merapi, wotak-watuk ada indikasi. Bisa diketahui, artinya kesiapsiagaan terbangun. Tapi yang terjadi kemarin di Semeru, get-getan, tahu-tahu terjadi. Informasi ada satu desa hilang. Coba jenengan bayangkan, satu desa hilang. Mungkin di media massa ini baru 13 atau berapa jiwa yang meninggal. Tapi insya Allah lebih daripada itu. Terpendam dengan urukan material dari Gunung Semeru. Satu desa hilang, Bu, jenengan bayangkan saja. Hilang. Guyonan kula kalian Bu ini nonton griya. Berarti mbiyen ya bener kerajaan Mojopahit sing semono gedhe ini hilang. Ya karena ya bagian dari kejadian seperti ini. Kurukan ngaten nggih. Kurukan. Jadi kami mohon dengan hormat kepada seluruh audien yang mengikuti kegiatan ini, ayolah sekarang kita bicara bencana atau kebencanaan atau penanggulangan bencana. Ini sesuatu yang sudah tidak tabu lagi, justru sebaliknya wajib, apalagi masuk di dalam visi misi pemerintah Kabupaten Madiun.
target kinerja pimpinan daerah aman. Ini masuk, ini BPBD menjadi salah satu OPD pengampu. Jadi kami mohon tolong ada support nyun sewu Pak Joko lewat Dinas PMD yang punya desa. Ini perencanaan program penanggulangan bencana ini menjadi skala wajib. Jadi bencana urusan bersama, gak cukup BPBD tok, tapi seluruh sektor mempunyai kewajiban tanggung jawab yang sama. Sebelum menjawab dua pertanyaan tadi, sudah siapkah kita dan apa yang harus kita lakukan bila mana terjadi bencana? Saya mencoba, ini siklus penanganan bencana. Program penanggulangan bencana ada 3 kegiatan pokok atau kegiatan wajib. Pra, pada saat, dan pasca. Mungkin hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan. Pra, pada saat, pasca. Pra di sini kalau di BPBD bahasanya adalah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Ini bagian dari satu hal dalam rangka pengurangan risiko bencana. Saya sampaikan di depan tadi, bencana tidak bisa kita bendung. Tapi bisanya kita urai, kita manage, kita mitigasi. Agar supaya apa? Risiko yang terjadi bila mana terjadi bencana itu minimalis. Coba bayangkan kalau kita tidak siap, terjadi bencana, dibandingkan dengan kita sudah siap nih, kalau terjadi bencana, oh lingkungan kita potensinya banjir, berarti kita sudah harus menyesuaikan dengan jenis bencana ini. Beda kan Bu, antara kita tidak siap dengan kita siap berhadapan dengan bencana. Saya yakin itu pasti beda. Risiko pasti ada, tapi kita upayakan minimalis. Bapak mohon izin waktu Bapak. Oh siap, nggih. Memang bicara bencana ini menarik ya. Ini Bapak Ibu sekalian, di sini kita belum siap lah. Hasil pengamatan atau apa istilah ini penelitian, ini kita bicara pemerintah kita sendiri, se-Indonesia lah, bicara penanggulangan bencana selalu kuratif. Nek ono kejadian lagi sok bingung. Kejadian ada tanggap darurat, kemudian pasca darurat rehab rekon. Ini di sini mulai berbau proyek dan lain sebagainya. Next. Jadi ada 3 hal pokok tadi Pak, penanganan bencana itu, pra atau pencegahan kesiapsiagaan, kemudian masa darurat, dan rehab rekon atau pasca. Melalui kesempatan ini kami ingin mengajak untuk menjawab tadi Pak, sudah siap atau apa yang harus kita lakukan. Kita coba untuk merubah paradigma yang selama ini masyarakat ini selalu pengen diselamatkan, selalu pengen ditolong kalau ada kejadian bencana. Ini kita rubah menjadi yang menyelamatkan atau yang menolong. Ini dibalik Pak, pola pikir dibalik. Kalau sudah itu muncul di pribadi kita masing-masing, insya Allah secara mandiri bila mana terjadi bencana, kalau ada bencana saya siap Pak. Yang harus saya lakukan ini Pak, minimalis, mitigasi. Jadi ini Pak, kami mengajak, ayo yang selama ini pengennya itu ditolong, nunggu, nek terjadi bencana nunggu relawan teko Pak, nunggu bantuan. Nah, ini dibalik menjadi penyelamat atau yang menolong. Next. Nih strategi untuk menjawab tadi. Yang pertama, penguatan promosi perilaku sadar bencana. Jelas kita perbanyak upaya-upaya edukasi, sosialisasi seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dan ini tidak bisa sendiri, tapi semua pihak harus melakukan ini. Yang kedua, pembentukan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat. Saya bicara di program BPBD ada Destana atau Desa Tangguh Bencana. Ini coba kita latih. Jadi ada komponen relawan yang ada di masing-masing desa. Ini bagian dari kepanjangan tangan. Kemudian yang ketiga, partisipatif, keterlibatan masyarakat. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga sampun ngendikan wow. Perencanaan kita ikuti dari awal. Merencanakan, kemudian melaksanakan, pengelolaan, sampai pada posisi pemantauan dan evaluasi. Ini harus kita lakukan dengan secara bersama-sama juga. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang keempat, strategi dan pendekatan, kesetaraan gender, keterlibatan ibu-ibu PKK, ataupun ibu-ibu rumah tangga. Ini harus ikut berperan aktif dalam program-program apapun itu, termasuk program penanggulangan bencana. Ada perubahan perilaku mendidik anak-anak kita mulai dari usia dini.
Yang kelima penyadaran sosial, tadi konflik-konflik tadi. Yang keenam kerjasama multisektor, jelas keterlibatan semua pihak. Yang ketujuh penyerapan bertahap. Kelompok-kelompok itu dimulai dari yang kecil dululah. Kecil berhasil ditambah. Sehingga komunitas semakin besar, semua ada penyadaran. Next. Ini. Mohon maaf Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kalau kita bicara bencana mesti kami sebut asmanipun Ibu. Dan saya juga sering disinggung oleh Pak Bupati. Bujuku mesti tak sebut tolak. Metode pentahelik. Ada 5 komponen utama yang wajib terlibat dalam program penanggulangan bencana. Siapa aja itu? Pemerintah jelas. Kemudian dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Dulu hanya tripartit. Masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dan pemerintah. Sekarang tambah 2, akademisi dan media. Ini pentahelik. Siapa yang paling berperan? Masyarakat. Lanjut. Nih, kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi bencana. Ini dalam rangka bulan bakti gotong royong. Bila mana terjadi bencana atau kedaruratan di suatu wilayah, yang terkena dan menjadi korban adalah masyarakat atau kita sendiri di lingkungan kita di setiap kejadian. Terus siapa yang harus membantu pertama kali? Ini yang sering, yang masih terjadi ini bantuan kemanusiaan. Nunggu bantuan. Ini sifatnya nunggu mesti terlambat. Banjir titik BPBD. Wet tumbang BPBD. Kabeh saniki diayai BPBD. Alhamdulillah tugas kemanusiaan. Tempo lalu juga Pak Wakil Bupati dapat share-sharean dari masyarakat, Bu, diteruskan ke kami. Ada viral Pak video banjir atau genangan di Ndolopo. Ini BPBD gimana lah, les ajur neh BPBD. Padahal kuwi saluran irigasi. Iya BPBD, Pak. Nah, alhamdulillah berarti pasukan oranye sudah ada di masyarakat kan gitu. Tinggal kita arahkan, kita manage. Oh, ini kewenangannya ini. Ini kewenangannya ini, tidak kok semua BPBD ngajur. Jadi ini kalau selalu ini perubahan paradigma tadi. Makanya ada masyarakat setempat itulah yang pertama membantu, menolong. Ada kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga keluarga, mulai dari keluarga nih, peran PKK nih. Dimunculkan jiwa kegotong royongan. Sehingga pada akhirnya kemandirian. Kalau ada bencana, saya harus berbuat apa? Ini sudah mandiri siap. Kesimpulan akhir di bulan bakti gotong royong ini sangat pas. Ini kita tingkatkan kembali rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan, karena memang itulah Pak Presiden pertama, founding father kita, menyampaikan bahwa segala permasalahan yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan dengan kegotong royongan. Itu kunci utama. Kalau kita bicara penanggulangan bencana, ini ada metode pentahelik tadi. Adalah implementasi dari gotong royong. Ada 5 komponen utama yang selama ini telah dilakukan dalam penanggulangan bencana. Dunia usaha punya CSR, bantulah, dan lain sebagainya. Media tidak hanya menyoroti kinerja pemerintah saja, tapi ikut mempublikasikan program-program pemerintah. Jadi ada keseimbangan. Niku Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih di momen yang luar biasa ini, di program-program penanggulangan. Sekali lagi, bencana adalah urusan kita bersama. Kami nitip kepada teman-teman yang ada di desa, yang ada di kecamatan, melalui Dinas Pendidikan PMD, monggo bareng-bareng. Rencanaan program yang dialokasikan masuk di APBDes, saya nitip bener ini, dan ini juga sudah digariskan secara tegas oleh pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, program penanggulangan bencana dalam rangka visi pertama aman tadi, untuk kita wujudkan bersama-sama, masukkan di APBDes panjenengan masing-masing. Ingat, program penanggulangan bencana beda dengan anggaran BTT. Ini kami luruskan. Kadang saya turun ke bawah itu, sudah dianggarkan di BTT ya Pak? Beda. Ini program kegiatan. Nanti Pak Kadis PMD yang lebih paham itu, kalau nitip Pak Joko nyun sewu, dan teman-teman yang lain. Jadi ada upaya secara bersama-sama.
Begitu Bapak dan Ibu sekalian, semuanya saja. Ini terima kasih atas atensinya di kegiatan yang luar biasa ini. Ayo kami berpesan terakhir, tinggalkanlah mata air kepada generasi ke depan. Jangan sebaliknya kita tinggalkan air mata untuk generasi kita. Sepakat Bu nggih? Kita meninggali oleh mata air, jangan sebaliknya air mata. Ini dalam rangka program-program penanggulangan bencana. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh untuk kita semuanya. Mohon izin kita dengarkan azan terlebih dahulu. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun. Ada satu pesan penting dari materi yang telah disampaikan tadi. Jadi alhamdulillah 3 materi ini menjadi materi yang saling berkaitan, utamanya nanti kita menghadapi tahun 2022 saat 143 desa kita nanti sudah ada kepala desa definitifnya. Satu kesimpulan, Bapak mohon izin, pertanyaan siapkah kita menghadapi bencana, apa yang akan kita lakukan nanti ketika terjadi bencana, ini menjadi pemikiran dasar utama kita untuk perencanaan pada Kades yang terpilih nanti. Dan kami mohon izin Bapak Kepala Dinas PMD, kami Dinas PMD Pak Kalak melalui PKK siap masuk tim pentahelik Bapak. Siap, yang terakhir tidak kalah pentingnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun yang terkait dengan alur penyusunan RPJM Desa tahun 2022 dan 2027. Mohon izin Bapak, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua TPP Kabupaten Madiun, seluruh jajaran pengurus, yang kami hormati Pak Camat Kabupaten Madiun, seluruh jajaran pemerintah desa Kabupaten Madiun, hadirin yang berbahagia, OPD yang hadir atau yang mewakili. Bagian saya terakhir gong, 5 menit, pokoknya jam 12 kudu bar niki. Nggih. Langsung aja paparannya jalan saja. Jadi terima kasih Bapak sekalian, ini momentum yang sangat bagus dalam rangka puncak BBGRM sekaligus puncak HKG PKK. Maka tadi beberapa amanat yang disampaikan oleh Pak Bupati, muaranya seperti ini, tindakan konkretnya adalah kembali kepada perencanaan. Hal semuanya bagus, tanpa sebuah rencana yang baik, semuanya juga tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Maka kata kuncinya baik PKK, bencana BPBD ada di perencanaan. Perencanaan ini ada 2 Bapak sekalian, yaitu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, menengah pendek, itu kalau nasional. Kalau di desa paling gampang ada rencana 6 tahunan, RPJM Des dan RKP Des 1 tahunan. Maka ini sangat menentukan, kebetulan di Madiun ini mau transisi kepemimpinan. Ada 143 desa yang akan melaksanakan PKDes di tanggal 20 Desember. Tentunya hal yang terpenting adalah nanti bagi kepala desa yang terpilih adalah membuat rencana 6 tahun ke depan desa mau dijadikan apa. Termasuk di dalamnya ada urusan bencana, ada urusan PKK. Ini yang terpenting.
Dasar dalam penyusunan RPJMD sudah diatur semuanya. Nanti untuk paparan silahkan di-download. Saya akan menyampaikan intinya saja bahwa RPJMD ini merupakan pondasi awal desa selama 6 tahun ke depan. Maka dari itu ini harus disusun dengan baik, tidak boleh asal-asalan. Ini Pak Perangkat Desa, Pak PJ, ini yang hadir, Pak PJ, Pak Sekdes, dan Perangkat Desa, termasuk ibu-ibu PKK yang ada di desa, silahkan pikirkan 6 tahun ke depan, desa ini mau dibawa kemana? PKK 6 tahun ke depan mau dibawa kemana? Bencana 6 tahun ke depan mau disiapkan kemana? Maka silakan tuangkan di dalam RPJMDes. Tentunya nanti kolaborasi dengan visi misi bahwa kepala desa terpilih. Next alurnya saja. Ya ini alurnya Pak. Artinya penyusunan RPJMDes untuk pembangunan jangka menengah desa 6 tahun ini harus disusun oleh tim, tidak boleh asal-asalan. Ada timnya. Kemudian nanti diselaraskan dengan program-program yang ada di Kabupaten Madiun, termasuk dari OPD-OPD. Nanti Pak Kabid PPKM akan menyusun, mengumpulkan OPD-OPD, program-program OPD untuk bisa dimasukkan di dalam RPJMDes desa agar linear dengan visi-visi Pak Bupati Madiun, aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Ini nanti bisa di-breakdown sebelum penyusunan RPJMDes. Termasuk urusan PKK, dari dinas-dinas ada program apa, dari PKK Kabupaten punya program apa untuk 6 tahun ke depan, silakan di breakdown, diturunkan ke bawah, karena 143 akan menyusun RPJMDes 6 tahun ke depan. BPBD juga demikian, nanti disampaikan, kemudian nanti disusun, disampaikan melalui transparan dari Musdus, kemudian dibawa di dalam Musdes desa, sampai nanti diflorkan di dalam Musrenbangdes desa. Ini Bapak-Ibu sekalian pentingnya sebuah rencana. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Madiun ini sudah kita mulai untuk semua program, khususnya yang ada di desa, dengan jumlah dana yang demikian besarnya, ini tidak asal-asalan lagi. Tetapi perencanaan sudah disusun dan itu tidak instan, sudah dimulai dari bulan Mei, ini untuk RKPDes-nya. Untuk RPJMDes-nya ini nanti endingnya adalah peraturan desa tentang RPJMDes 6 tahun. Setelah RPJMDes nanti clear, selesai, dipublikasikan kepada desa, itulah sebagai guidance pedoman desa untuk pembangunan setiap tahunnya yang namanya rencana menengah ataupun jangka pendek, yaitu RKPDes. Setiap tahunnya RKPDes yang nanti akan berlanjut menjadi APBDes. Disitulah, jadi alurnya RPJMDes itu 6 tahun, setiap tahunnya nanti diambil menjadi RKPDes, dituangkan secara konkret menjadi APBDes, ya itulah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Maka saya titip PKK, BPBD, ataupun dinas-dinas yang lainnya, apabila ada program panjang 6 tahun, silakan diinformasikan ke desa, disilaraskan, disinkronkan untuk bisa masuk dalam RPJMDes. Kalau sudah masuk dalam RPJMDes, insya Allah ini akan menjadi godokan setiap tahun, program setiap tahun yang akan dilaksanakan. Maka dalam penyusunan RKPDes ini pun tidak instan. RKPDes dimulai dari Musdus, bulan Mei sampai nanti berakhir di 31 Desember maksimal adalah penetapan APBDes. Itu pun tidak boleh dilakukan hanya formalitas, benar-benar digodok dalam musyawarah, ada timnya, kemudian ada des yang dilakukan oleh kecamatan, bahkan des tingkat kabupaten. Ini saat ini rencana 2022, ini di akhir untuk yang 143 desa, ini sudah evaluasi akhir di Dinas PMD, evaluasi APBDes akhir untuk ditetapkan akhir tahun bulan ini, sehingga Januari nanti sudah selesai perencanaan. Maka dari itu, Bapak-Ibu sekalian, inilah kembali lagi bahwa semua program kegiatan, dulu kendalanya adalah tidak punya dana. PKK itu kalau dulu di desa ditanya anggarannya berapa, mesti nggak punya. Nggak ada Pak, nggak dikasih Pak, dan sebagainya. Sekarang duit banyak, ya duitnya banyak. Di desa pun sama, program apapun duit ada. Cuma bagaimana mengefektifkan uang-uang ini agar tidak sia-sia. Kalau hanya rutinitas yang tiap bulan, tiap tahun kegiatannya sosialisasi itu saja, itu namanya pemborosan pada akhirnya. Karena sudah tidak menjadi masalah sih pangkat disosialisasi. Maka termasuk program-program PKK cari terobosan-terobosan yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan masalah yang ada di bawah. Harus berangkat dari data, tadi datanya Ibu, harus dari data baru bicara perencanaan. Data ini berimplementasi kepada masalah.
Berangkatlah dari masalah, datanya apa, perencanaan. Itu saja Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti ini di-download untuk desa-desa, bagaimana tahapan penyusunan RPJMDes 6 tahun ke depan, karena ini momentum krusial. Janji-janji Pak Kepala Desa yang akan Pilkades nanti akan dirumuskan dengan kondisi dengan sinkronisasi program pemerintah daerah dengan real masyarakat, potensi masing-masing desa diwujudkan dalam RPJMDes 6 tahun, kemudian nanti diimplementasikan setiap tahunnya menjadi RKPDes, APBDes, baru pelaksanaan kegiatan. Dengan seperti itu, insya Allah uang yang kita punya ini akan melahirkan atau memberikan output manfaat kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun. Jadi selesai sudah rangkaian puncak PPKM dan AGKG pada hari ini. Mohon izin Bapak, kami mau closing statement Bapak. Jadi monggo semuanya yang rawuh di pendopo ini maupun yang mengikuti secara virtual dari materi singkat 3 tadi, cita-cita kita bersama, mimpi kita bersama adalah nanti kita wujudkan desa sebagai wajah kabupaten. Nah, wajah yang cantik desa itu tentunya akan membuat cantik kabupaten juga. Jadi artinya siapapun yang akan meresani Kabupaten Madiun adalah dilihat dari cantiknya desa-desa kita. Mudah-mudahan ikhtiar dan upaya kita nanti senantiasa mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, terima kasih atas perhatian dan segala sesuatu yang sudah kami sampaikan. Kami atas nama teman-teman panitia mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada kurang dan lebihnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.